Berarti bukan istato'an, jenengan tidak diwajibkan, tapi sama daftar dhisik. Allah daftar gak usah, aku ya wis gak usah lah. Yang sampean kan rahmati Allah sampean krumpes dhisik. Siapa tahu jenengan berangkatnya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu Pak kita itu. Ya, berarti kita haji. Niki ada pengalaman ada orang haji bareng Pak, daftare Pak. Lalu apa? Sing siji itu yang satu, ayo ikut manasik. Boten pun kula sik suwe. Haji mulai tahun pinten dulu 2027, ternyata sekarang mundur enggak tahu lah begitu ya. Nah yang satunya saya pengen manasik, dia manasik di sini, manasik di mana, setiap hari itu pengen belajar, menunjukkan ke Allah Subhanahu pengen berangkat. Ternyata apa? Betul, beliau itu sudah berangkat tahun 2024 kemarin. Loh kok iso? Wah alam dijokno ambek Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau kita itu pengen haji. Kita pengen haji tapi yo pengen goro-goroan gitu loh. Kadang kita itu ya nggak menunjukkan kalau kita itu pengen haji. Berarti apa? Haji diwajibkan bagi yang mampu. Tapi bagaimana kalau orang tua kita dulu mampu, buktinya sawai ombo tapi belum berangkat haji. Kenapa? Dia takut naik pesawat, maka ahli warisnya kudu apa? Nyauri kewajiban orang tua dengan cara apa? Badal haji. Badal haji itu apa? Ada orang haji di sana diniatkan untuk bapak ibu sampean. Satu orang harus satu. Sampai sama nyuruh saya, yo mahal. Karena dari sini kan, haji dari sini, nitip saya. Sama nulis haji, wes. Berarti sekarang bisa badali bapak saya boleh, tapi yo larang Pak, 300 juta haji plus begitu ya, itu pun 9 tahun begitu ya. Dari sana murah, 15 juta, 12 juta kadang begitu. Kemudian orang yang bertanya kepada Rasulullah tadi bilang apa? Wis dijawab, akhbirni anil Islam. Islamku ya syahadat, Islam itu ya sholat, Islam itu ya zakat, Islam itu ya poso bulan Ramadan, Islam itu ya haman haji. Lalu dijawab oleh wong sing takon iku apa? Sedekah. Iya sampean bener. Batine para sahabat liyane. Iki ya apa sih karepe wong? Wong takok dhewe tapi dibener-benerno dhewe begitu ya. Ya koyok-koyok ngetes Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian apa? Ditakoni lagi, orang itu bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad, fa'ahbirni anil iman. Kemudian terangno aku tentang iman. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, antu'mina billah. Yaitu iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita mengimani sifat wajib 20 itu apa? Wujud qidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Sampai akhir itu guys, sampai 20. Maka kita wajib. Ojo sampai kita Allah itu wujud apa ghaib? Ghaib lah, mengaku ora tahu beduk. Lah jangan. Loh, diarani ghaib itu kan kita nggak mampu melihat. Allah niku wujud napa ghaib, Pak? Halo? Wujud. Nate kepanggih ndek pundi? Hah? Lho, lek ono kan contoh ngene. Iki ono wedang, yen jene ono tenanan, Pak. Aku ya ketok, tak cekel ya bisa. Jenengan tahu kepanggih Allah Subhanahu wa taala? Lho ndak tahu. Lah jadi sampean kok wujud, maknanya wujud itu begini. Dulu juga salah satu nabi itu, Nabi Musa itu pengen bertemu Allah Subhanahu. Ya napa kula kepengen kepanggih jenengan. Ya wis lek kon kepingin nang Gunung Tur Sina. Lalu apa? Nanti kamu akan ketemu dengan aku. Allah baru mau menunjukkan nurnya saja, cahayanya saja, belum zatnya. Maka fasoiko, Nabi Musa pingsan. Begitu juga kita itu tidak bisa. Mata kita yang terbatas sehingga mata kita lah yang tidak mampu melihat Allah. Allah wujud, awake dhewe gak mampu untuk melihatnya. Gitu nggih, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan tanpa ada kesalahan. Berarti taat ya. Malaikat Israfil itu kan ditugaskan untuk apa? Ada yang tahu? Meniup sangkakala. Kira-kira lek wis ana sangkakala wis wonten napa dereng?
Ya wis ono, gak mungkin dikongkon gak ono anu. Lah sakniki sadurunge apa? Dicekelen. Ya taat. Ora koyo sampean kadang iseng tak coba tes sithik. Wah ya gak karu-karuan, Mbak. Apa donya iki berantakan, tapi ndak, ini malaikat taat begitu ya. Lah oleh karena itu malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan memang taatnya luar biasa. Wa kutubihi, kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu ada 4, napa? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kita akan membahas Al-Quran. Al-Quran itu harus kita imani sebagai kalamullah, bukan makhluknya Allah. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan makhluknya Allah. Nah, bagaimana cara mengimani Al-Quran yang kedua? Yaitu dengan cara kita mencintai Al-Quran. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara yang baik itu orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Daud di riwayat lain napa? Al-Qur'an sayati syafi'an li ashabi. Al-Qur'an itu nanti akan datang di mahsyar itu li ashabi, untuk para sahabatnya Al-Qur'an. Siapa sahabatnya Al-Quran? Wong sing uripe senantiasa interaksi dengan Al-Quran. Lek wong model ngono iku nek padang mahsyar nanti apa? Nanti akan diberi syafaat. Oh, amalane wong iki bener enteng, Pak. Sampeyan niku lek ditimbang durung tentu abot. Lho kula salat kula haji. Alah, kadang salat ae dhewe. Allahu Akbar, krungu ya Allah. Udan ya Allah, kurang tak entasi ya Allah. Itu baru salat itu. Bagaimana yang kita itu jarang khusyuk, maka amalan kita enteng, tapi nanti sing balani kita itu adalah Al-Quran, le awake dhewe gelek ngaji. Maka itulah cara mengimani, yaitu salah satunya mencintai Al-Quran. Kemudian warusulihi, yaitu rasul-rasul Allah. Jadi Allah itu memilih beberapa manusia yang manusia yang terbaik dijadikan satu, diberikan rasul dan nabi. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai juru bicara resminya Allah, sehingga apa yang dikatakan rasul itu adalah bukti atau dalil bahwasanya kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya itu tadi. Jadi nggak boleh kita itu cinta ke Allah, wes aku tak taat ke Allah tok, gak taat nang Rasulullah, nggak boleh. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Wal yaumil akhir. Begitu juga kita harus iman terhadap hari-hari akhir. Hari akhir ini bagaimana? Hari akhir itu pasti akan datang. Nah, oleh karena itu kita harus iman. Jangan sampai kita tidak iman. Oh, asli ini kan kiamat. Dunia mulai aku cilik yang ini, gak mungkin ono kiamat. Nah, ini kita tidak boleh. Wa tu'minu bil qadri wa khairihi. Kita harus juga beriman atas takdir Allah yang bagus dengan yang buruk. Takdir. Nah, takdir itu ada dua, Pak. Takdir itu sesuatu, anak takdir itu sing gak iso diobah. Yang kedua, takdir itu bisa dirubah. Contoh, takdir yang tidak bisa dirubah. Jenengan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya Allah lanang. Sama tuh, ya Allah, jadikanlah aku perempuan. Ya sampai elek orang mungkin jadi wong wedok. Iya kan? Itu kalau takdirnya Allah. Yang kedua, kalau jenengan takdirnya Allah itu dari, taruhlah lahir dari suku Jawa. Ya Allah, jadikanlah saya itu dari bangsa Arab maupun ya Allah. Enggak bisa. Karena apa? Berarti apa? Suku, gender, itu nggak boleh. Nah, yang terakhir, ada takdir yang bisa dirubah, Pak. Ada takdir yang bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan amaliyah-amaliyah kita. Contoh begitu. Seandainya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mendapatkan musibah. Lah, bagaimana cara merubahnya? Dengan cara kita bersedekah. Kata Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Oh iya, takdirnya apes dina kita berang, tapi aku sedekah subuh ngarai nggak ada bala. Loh, berarti itu. Begitu juga kita, takdir kita. Hari ini kita ditakdirkan subuh iso turu, tapi kita berusaha keras karena kita istiqomah hadir di majelis taklim. Loh, itu takdir. Dari yang buruk bisa dirubah menjadi takdir yang baik. Nah, kemudian qala sodakta. Lu wong iku mang sing takok nang Rasulullah, qala sodakta. Wis takok dhewe dijawab Rasulullah, sodakta. Kemudian apa? Para sahabat fa'ajaba as-sahaba. Kemudian apa? Para sahabat itu ya takjub. Iki maksudnya piye to? Takok
dijawab Rasulullah diarani bener. Lah iki ya apa sih wong ngetes ta ya apa ngono. Kemudian apa? Nah ini yang ketiga, pertanyaannya wonten 4 niki. Fa akhbirni anil ihsan. Apa sih itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa sih itu ihsan? Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beribadahnya? Koyok-koyok awake dhewe iso ndelok Allah. Oh kan tingkat tinggi Pak. Ihsan itu ibadah sing khusuke gak tanggung-tanggung ku ya ihsan. Allahu akbar. Koyok ndelok Allah Subhanahu wa taala. Lah ya apa? Ustaz, saya itu kalau sholat mikir Allah tambah nglambiar enggak kemana-mana. Kadang di hati saya bertanya, Allah itu wedok tanganang, Allah itu punya tangan atau enggak? Di Quran ada aidillah, tangan Allah. Kalau Allah punya tangan, kukunya panjang, kotok kuku itu nggak merek opo, wes gak karu-karuan. Allah itu belah tengah atau belah pinggir, nah, itu kita nggak karu-karuan. Padahal Allah itu berkata, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun. Jadi apa? Jangan dipikir Allah kalau kita model begitu nanti tajasum. Tajasum niku napa? Allah itu jenengan dipodok nambik wong punya jasad gitu. Enggak. Allah itu tidak seperti apapun karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Nah, di sini baginda Nabi itu ngerti lah awake dhewe khusyuk itu gak iso mikir Allah. Maka di sini dikatakan fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wis lek awakmu kabeh wong lek iso pas ibadah gak iso khusyuke gak iso ndelok Allah, maka pastikan jenengan iku krasa didelok Allah Subhanahu wa taala. Oh, awake dhewe niku salat ana wong penting, ana camer awake dhewe, camer sik calon mertua. Salat disak salat kudu khusuk-khusukno, Pak. Allahu akbar. Iku sik didelok camer. Ini bayangkan kita didelok Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul nopo khusyuk. Maka itulah ihsan, khusyuk ibadah sing luar biasa. Baik, dilanjutkan. Yang terakhir pertanyaannya adalah qala fa akhbirni anis saah. Oleh karena itu aku minta kabarkan aku tentang saah. Saah itu maknanya kiamat, tanda-tandane apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Sing takok itu pun belum tentu paham seperti yang ditanya. Berarti apa? Podo-podo gak ngerti nih. Sing roh sapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dijawab, dibantah lagi ambek sing takok. Qala fa akhbirni an ammaratiha. Lek ngono aku sampean duduhi ciri-ciri kiamat. Wah, iki Pak penting Pak, ciri-ciri kiamat Pak. Yang pertama, antalidal ammatu rabtaha. Nah, antarul khufa'a arata al-alata ri'a asya'a yatatawaluna fil bunyan. Ada seseorang yang dikatakan yang pertama itu adalah ada orang wanita melahirkan tuannya. Iki bingung Pak. Ada wanita melahirkan tuannya. Diiling-iling koyok ciri-ciri kiamat itu ono 10 Pak. Yang pertama turunnya Dajjal. Nah, ciri-ciri turunnya Dajjal kata teko itu ada seorang wanita melahirkan tuannya. Maksudnya piye? Ada wanita itu melahirkan anaknya cilik, dirawat bagus, di sekolah di pondok gede, wis gede di njaluk rabi, wis rabi wong tuane direwangi ngutang gak karu-karuan begitu kan. Nah, kemudian apa? Setelah rabi rumahnya ditempati oleh anaknya. Ibuke sampai wis anakmu apa jenenge kancamu iki akeh, wis bapak ibu tak manggen ndek pinggire ndek garasi, bikin sempit ndak masalah demi anaknya bahagia. Wis merengono meteng bojone duwe anake, kemudian anake lahir, sing ngomong bapak ibuke, anake kerja maneh. Giliran anake bayaran, masya Allah, tuku donate mentolo digawa nang kamar. Lah ini kan apa? Wanita melahirkan tuannya. Ngeten iki kathah napa mboten zaman sakniki. Nah, ya iku berarti ciri-ciri kiamat sudah ada.